Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, inilah kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, nama Ahmad Badun Nur Rasyid, NIM 026. Kemudian teman saya di sini. Nama saya Rizky Nugroho, NIM 046. Nama saya Haroni Setiaji, NIM 017. Nama saya Adi Chandra Kusuma 045. Ya, terima kasih. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk bahan mengganti UAS. Kemudian kami akan menjelaskan tentang cara kerja osiloskop, apa itu fungsinya, dan contoh rangkaiannya. Pertama-tama, pengertian dari osiloskop tersebut akan dijelaskan oleh Mas Haironi Dwi Setiaji. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian osiloskop. Osiloskop sinar katoda atau CRO dengan singkatan Cathode Ray Oscilloscope merupakan instrumen laboratorium yang sangat bermanfaat dan diandalkan untuk menggunakan pengukuran seperti bentuk gelombang, gejala lain, dan mekanika elektronika. Kemudian CRO juga dapat digunakan untuk menyelidiki bentuk gelombang, peristiwa transient, dan peristiwa lainnya yang berubah terhadap waktu dari frekuensi yang rendah ke frekuensi yang tinggi. Osiloskop sinar katoda ini juga dapat digunakan untuk bermacam-macam pengukuran besar lain seperti tegangan searah, tegangan bolak-balik, arus searah, arus bolak-balik, waktu, sudut fasa, frekuensi, dan untuk macam kegiatan penilaian bentuk gelombang yang timbul dalam waktu kurun. Baiklah, berikut penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mas Haironi Dwi Setiaji. Kemudian cara kerja osiloskop, tombol-tombol dan apa fungsinya akan dijelaskan oleh Mas Adi Chandra. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan bagian-bagian dari osiloskop atau komponen-komponen dari osiloskop. Baiklah, berikut adalah bagian-bagian dari osiloskop tersebut. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan bagian-bagian osiloskop beserta fungsinya. Yang pertama yaitu ada volt atau diff. Ini digunakan untuk mengeluarkan tegangan AC, mengatur beberapa nilai tegangan yang diwakili oleh satu diff di layar. Yang kedua ada CH1 atau input X. Ini digunakan memasukkan sinyal atau gelombang yang diukur atau pembacaan posisi horizontal. Yang ketiga ada AC/DC. Ini digunakan untuk memilih besaran yang diukur. Yang keempat ada ground, digunakan untuk memilih besaran yang diukur atau digunakan untuk melihat letak posisi ground di layar. Yang kelima ada posisi Y, digunakan untuk mengatur garis atau tampilan di layar atas bawah. Yang keenam ada variabel, digunakan untuk kalibrasi osiloskop. Selanjutnya yang ketujuh ada selektor pilih, digunakan untuk memilih channel yang diperlukan untuk pengukuran. Yang ke-8 ada layar, digunakan untuk menampilkan bentuk gelombang. Yang ke-9 ada intent, digunakan mengatur cerah atau tidaknya sinar pada osiloskop. Selanjutnya yang ke-10 ada rotating, digunakan untuk mengatur posisi garis pada layar. Yang ke-11 ada fokus, digunakan untuk menajamkan garis pada layar untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas. Digunakan untuk mengatur fokus. Selanjutnya yang ke-12 ada posisi X. Posisi X ini digunakan untuk mengatur posisi garis atau menampilkan kiri dan kanan. Untuk mengatur posisi normal sumbu X ketika sinyal masukannya 0. Selanjutnya yang ke-13 ada sweep time per diff, digunakan untuk mengatur waktu periode dan frekuensi, mengatur beberapa nilai yang diwakili oleh satu diff di layar. Yang ke-14 ada mode, digunakan untuk memilih mode yang ada. Selanjutnya yang ke-15 ada variabel, digunakan untuk kalibrasi waktu periode dan frekuensi. Selanjutnya yang ke-16 ada level. Ini digunakan untuk menghentikan gerak tampilan layar. Selanjutnya yang ke-17 ada exit trigger,
digunakan untuk trigger dari luar. Yang ke-18 ada power, berfungsi untuk menghidupkan osiloskop. Yang ke-19 ada cal 0/5 V/P, digunakan untuk kalibrasi awal sebelum osiloskop digunakan. Selanjutnya yang ke-20 ada ground, digunakan untuk melihat letak posisi ground di layar. Ground osiloskop yang dihubungkan dengan ground yang diukur. Yang terakhir ada CH2 atau input Y, digunakan untuk memasukkan sinyal atau gelombang yang diukur atau pembacaan vertikal. Sekian penjelasan tentang bagian-bagian dari osiloskop. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mas Adi Chandra atas penjelasannya. Kemudian contoh penggunaan software dan contoh rangkaian yang akan digunakan, contoh pengukurannya akan dijelaskan oleh Mas Heri. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan osiloskop menggunakan software Proteus. Dan langsung saja kita mulai percobaannya. Oke, langsung saja kita mulai percobaan penggunaan osiloskop. Di sini kita menggunakan aplikasi atau software Proteus 8 untuk mensimulasikannya. Maka pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi atau software Proteus. Ini adalah tampilan utama sebuah Proteus 8. Proteus 8 dibagi menjadi dua, yaitu Proteus ISIS dan Proteus Ares. Karena kita akan mensimulasikan sebuah rangkaian, maka yang kita pilih adalah Proteus ISIS. Ini adalah tampilan awal sebuah Proteus ISIS. Kita akan melakukan simulasi penggunaan osiloskop dengan mengukur sebuah power supply. Kita buka rangkaian power supply-nya. Ini adalah tampilan rangkaian power supply beserta dengan komponen-komponennya. Ini adalah komponen alternator, berfungsi untuk mensuplai tegangan awal. Dan di sini adalah transformator untuk menurunkan tegangan. Dan ini adalah dioda bridge. Dioda ini berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Dan ini adalah komponen kapasitor elektrolit atau sering disebut dengan elko. Dan komponen ini berfungsi untuk memfilter sebuah tegangan serta menyimpan tegangan. Dan ini ada IC 7812 dan 7912. IC ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan dalam kondisi 12 volt. Dan ini adalah kapasitor keramik. Kapasitor keramik ini fungsinya sama dengan kapasitor elektrolit, digunakan untuk memfilter tegangan. Langsung saja kita akan mensimulasikan osiloskop. Ini adalah tampilan osiloskop di dalam aplikasi Proteus. Dan kita pilih channel A. Channel A kita pasang di sini. Dan channel B kita pasang di sini. Channel C kita pasang di sini. Dan channel D di sini. Untuk
memulai simulasinya, maka kita klik tombol run atau play. Ini adalah tampilan osiloskop digital dalam sebuah Proteus. Pertama yang kita lakukan adalah mengatur time diff. Time diff ini digunakan untuk mengatur waktu periode atau T dan frekuensi atau F, mengatur berapa nilai waktu diwakili oleh satuan diff di layar. Yang selanjutnya kita atur full diff pada masing-masing channel. Dan full diff ini digunakan untuk mengeluarkan tegangan AC, mengukur beberapa nilai tegangan yang diwakili oleh satuan diff di layar. Kita atur dengan channel A, kita atur dengan 1 volt diff. Channel B kita atur dengan 20 volt diff, dan channel C atur dengan 0,2, dan channel D sepuluh volt diff. Ini adalah tampilan pengukuran sebuah osiloskop. Sekian percobaannya. Terima kasih. Sekian percobaan dari saya, dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mas Heri atas contoh rangkaiannya. Kemudian kesimpulan dari osiloskop tersebut adalah ia berfungsi sebagai pendeteksi gelombang atau sinyal dari sebuah rangkaian untuk mengetahui rangkaian tersebut cacat atau tidaknya. Kita mengetes menggunakan osiloskop, dan di sini kami cuma mengerjakan untuk di bagian software saja. Ya, sekian dari kami. Bila ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.